Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Miss Indi akan membahas bab baru yang berjudul kesetimbangan kimia. Akan ada beberapa bagian dari video kesetimbangan kimia. Ini merupakan video bagian yang pertama. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai reaksi reversibel dan irreversibel, kesetimbangan dinamis, kesetimbangan homogen dan heterogen, derajat disosiasi, dan yang terakhir adalah tetapan kesetimbangan. Sebelumnya, Miss Cindy mau ingatkan dulu nih mengenai reaktan dan produk. Ya, jika di sini ada reaksi A plus B menjadi C plus D, reaktan adalah zat yang berada pada sebelah kiri tanda anak panah atau A dan B. Sedangkan produk, zat yang berada pada sebelah kanan tanda anak panah atau C dan D. Jadi jangan bingung ya, nanti kalau Miss bilang sebelah kiri itu artinya reaktan dan di sebelah kanan itu adalah produk. Ya, merujuk pada letaknya dibandingkan dengan tanda anak panah. Oke. Bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai reaksi reversibel dan irreversibel. Di sini Miss punya contoh reaksi NaOH, natrium hidroksida, direaksikan dengan asam klorida, lalu menjadi natrium klorida dan H2O, air. Apakah jika mereaksikan kembali NaCl dan H2O akan terbentuk NaOH dan HCl? Ternyata setelah dilakukan reaksinya tidak akan terbentuk lagi NaOH. Atau di sini ada contoh lain, ada kertas yang dibakar, lalu jika kemudian kita diinginkan apakah kertas tersebut akan kembali menjadi seperti semula? Lalu di sini juga ada contoh lain yaitu nasi. Jika nasi di sini diolah menjadi bubur, apakah ada kemungkinan bahwa bubur tersebut akan kembali lagi menjadi nasi? Peristiwa seperti ini disebut sebagai reaksi irreversibel, reaksi yang berlangsung satu arah, atau reaksi yang tidak dapat balik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada reaksi kimia yang dapat balik? Ternyata proses-proses alami memang umumnya berlangsung searah atau irreversibel. Contohnya tadi adalah reaksi antara NaOH dan HCl, lalu ada pembusukan makanan, ada perkaratan besi. Nah, itu adalah reaksi-reaksi irreversibel. Ya. Namun selain itu, di laboratorium maupun proses industri banyak reaksi yang dapat balik atau kebalikannya adalah reaksi reversibel. Nah, kita akan bahas lebih lanjut apa itu reaksi reversibel. Nah, jadi kita sudah kenalan ya, ada yang namanya reaksi reversibel atau dapat balik dan ada yang namanya irreversibel atau tidak dapat balik. Nah, di kesetimbangan kimia sendiri yang akan dibahas adalah reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik. Nah, kita akan belajar subbab selanjutnya yaitu tentang kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis ini akan ada hubungannya dengan laju reaksi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Keadaan setimbang atau kesetimbangan dinamis. Nah, di sini Miss punya sebuah contoh. Terdapat suatu ruangan tertutup di mana 1 mol gas nitrogen dipanaskan dalam 3 mol gas hidrogen. Reaksinya seperti ini. Reaksi pembentukan amonia N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Ini tadi reaksi maju ya, karena bergeraknya ke sebelah kanan. Lalu amonia dapat pula terurai membentuk nitrogen dan hidrogen. Oleh karena itu, segera setelah terbentuk, sebagian amonia akan terurai kembali membentuk gas nitrogen dan gas hidrogen. Reaksi penguraian amonia seperti yang ada di sini yaitu
2NH3 menjadi N2 plus 3H2. Ini dinamakan sebagai reaksi balik. Selanjutnya, kedua reaksi tersebut akan berlangsung bersama-sama. Lalu dituliskan seperti berikut. N2 plus 3H2 bolak-balik menjadi 2NH3. Nah, ini panahnya bolak-balik ya. Nah, di sini Miss punya gambar. Ada laju reaksi maju atau V1 dan ada laju reaksi balik atau V2. Nah, laju reaksi maju atau nilai V1 ini tergantung pada konsentrasi N2 dan H2 karena laju reaksi maju tadi itu adalah pembentukan amonia. Ingat, yang berpengaruh adalah pereaktannya. Ya, maka reaktannya saat reaksi maju tadi adalah N2 dan H2. Sedangkan pada reaksi balik atau V2 ini tergantung pada konsentrasi NH3. Nah, sesuai dengan pelajaran laju reaksi yang sudah pernah kita pelajari, ya, awalnya hanya ada konsentrasi N2 dan H2. Ya, ada N2 dan H2. Maka di sini yang ini N2 dan H2 dan nilainya ya konsentrasinya, sedangkan NH3 ini mulainya dari 0 karena belum terbentuk. Seiring dengan berkurangnya konsentrasi N2 dan H2 karena bereaksi dan membentuk amonia, nilai laju reaksi maju atau laju reaksi pembentukan amonia ini akan semakin lama semakin kecil. Sebaliknya, dengan bertambahnya konsentrasi NH3, nilai V2 atau laju reaksi balik ini semakin lama semakin besar. Ternyata pada suatu keadaan laju reaksi V1 dengan laju reaksi yang kedua atau V2 ini lama-lama akan menjadi sama satu sama lain. Artinya laju pembentukan NH3 akan sama dengan laju penguraian NH3 atau laju berkurangnya N2 dan H2 akan sama dengan laju bertambahnya NH3. Nah, ternyata pada keadaan inilah kesetimbangan tercapai, yaitu pada saat V1 sama dengan V2. Jadi kalau kita melihat reaksinya, saat kesetimbangan tercapai, itu tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur. Jadi sifat makroskopisnya tidak berubah, misalnya tidak terbentuk gelembung lagi atau tidak terjadi perubahan warna lagi. Jadi seperti reaksinya seolah-olah terhenti. Padahal itu hanya terlihat oleh mata kita saja. Jadi secara kasat mata memang terlihat terhenti. Namun secara molekuler reaksi tetap berlanjut. Namun lajunya akan selalu konstan. Jadi pembentukan dengan penguraian itu akan selalu sama. Maka terlihat seolah-olah terhenti. Nah, keadaan inilah yang disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Laju reaksi ke kanan atau laju reaksi maju akan sama dengan laju reaksi ke kiri atau laju reaksi balik yang menyebabkan reaksi seakan-akan berhenti, tetapi secara molekuler itu terus terjadi. Namun karena tadi V1 dan V2-nya itu adalah sudah sama, maka tidak ada terjadi perubahan lagi secara makroskopis. Oke, ini adalah pengertian dari kesetimbangan dinamis. Jadi intinya adalah V1 akan sama dengan V2. Ya, jadi pembentukan amonia tadi akan sama dengan penguraian amonia, laju reaksinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kesetimbangan homogen dan heterogen. Ya, dari namanya saja sudah terlihat ya, ada yang homogen alias sama dan heterogen berbeda. Nah, apakah yang sama dan yang berbeda? Ternyata kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen yang membedakan adalah fase dari komponennya. Kalau homogen, kesetimbangan yang semua komponennya itu berada dalam satu fase.
Contohnya dapat berupa sistem gas atau larutan. Ya, tadi NH3 amonia tadi, N2 plus H2 menjadi amonia, itu contoh dari kesetimbangan homogen. Sistemnya adalah gas, ya. Selanjutnya ada homogen, ada heterogen. Heterogen ini kesetimbangan yang terdiri atas dua fase atau lebih. Kesetimbangan heterogen biasanya melibatkan komponen padat gas atau cair. Oke, di sini Miss punya contoh dari kesetimbangan homogen. Ada dua sistem tadi ya, ada gas dan ada larutan. Nah, dua contoh yang pertama ini dari nitrogen plus hidrogen menjadi amonia dan N2O4 menjadi NO2, ini adalah sistem gas. Lalu yang C ini adalah sistem larutan atau aqueous, ya, CH3COH menjadi CH3COO- plus H+. Nah, ini adalah contoh dari kesetimbangan homogen. Lalu contoh dari kesetimbangan heterogen, di sini ada CaCO3 itu menjadi CaO plus CO2. Nah, ini adalah fase padat gas. Ya, yang kedua adalah Ag2CrO4 menjadi 2Ag plus CrO4 2-. Nah, ini adalah sistem dari fase padat dan larutan. Oke, karena kayaknya videonya bakalan terlalu panjang kalau jadi satu video, Miss akan bagi menjadi dua bagian. Jadi bagian yang pertama Miss akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.